Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, saya Sanggih Delis Desaktirani eh, dengan NIM 240 10 10 10 130. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang ujian akhir semester mata kuliah pengantar Sistem Informasi Bisnis. Oke, untuk presentasi kali ini tentang perkembangan teknologi pada bidang bisnis dari industri 1.0 hingga 4.0 ya. 1.0 sampai 4.0 atau 5.0 ya. Oke, perkembangan teknologi ini telah mengubah dunia bisnis secara drastis dari masa ke masa. Setiap era revolusi industri membawa inovasi yang memungkinkan bisnis untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas. Perjalanan ini dimulai pada akhir abad ke-18 dengan revolusi industri 1.0 dan terus berlanjut hingga revolusi industri 4.0 dengan adanya teknologi-teknologi canggih ya seperti IoT, AI ya, dan sampai yang sekarang ini lagi sedang berkembangnya revolusi industri 5.0 yang mengedepankan kolaborasi antara manusia dan mesin untuk kesejahteraan sosial. Oke, kita mulai dari yang industri 1.0, yaitu adalah revolusi mekanisasi. Eh, Dimulainya industri 1.0 itu adalah dimulainya dengan penemuan mesin uap. Dimulainya pada abad ke-18 ya, tahun 1700-an. Penemuan mesin uap ini oleh James Watt. Nah, teknologi mesin uap ini menggantikan tenaga manusia dan hewan dalam banyak proses produksi. Jadi sebelum industri 1.0 ini eh, masih manual ya, pakai tenaga manusia, pakai tenaga hewan. Nah, adanya industri 1.0 itu baru dimulainya eh, memakai mesin uap. Perkembangan industrinya sendiri itu dari teknologi mesin uapnya memungkinkan industri tekstil, pertambangan dan manufaktur itu berkembang lebih pesat lagi. Bisnis mulai memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan skala produksi dan mempercepat proses manufaktur. Lalu yang ketiga ada urbanisasi. Hal ini mendorong urbanisasi besar-besaran ya akibat dari revolusi industri 1.0 ini dengan banyak pekerja berpindah ke kota-kota industri untuk bekerja di pabrik-pabrik yang baru ini apa yang udah ada mesin uap ini. Lanjut industri 2.0 yaitu produksi massal dan listrik. Nah, dari industri 2.0 ini kira-kira di abad 19 itu sudah mulai membawa perubahan besar melalui penemuan listrik dan sistem produksi massal. Penemuan motor listrik ini memungkinkan mesin untuk beroperasi lebih efisien ya dibandingkan yang mesin uap yang di zaman industri 1.0 itu. Lalu yang kedua ada jalur perakitan. Inovasi terbesar pada era industri 2.0 itu adalah assembly line atau jalur perakitan yang digunakan oleh Henry Ford dalam pabrik mobilnya. Nah, dari jalur perakitan ini produksi itu jadi lebih cepat ya dan lebih murah, memungkinkan mobil diproduksi secara massal. Jadi langsung cepat ya. Selain itu, komunikasinya juga lebih cepat karena sudah dimulai ada penemuan itu telegraf dan telepon, memungkinkan bisnis untuk berkomunikasi lebih efisien. Lanjut ada industri 3.0, yaitu adalah otomatisasi dan komputerisasi. Nah, kira-kira di akhir abad 20 itu sudah mulai berkembang internet ya, internet sama komputer atau komputer pribadi atau personal komputer. Nah, itu revolusi industri ini membawa dunia bisnis ke era digital. Ya, penemuan komputer dan perangkat lunak atau software itu memungkinkan otomatisasi banyak proses yang sebelumnya memerlukan tenaga manusia. Apalagi ditambah dengan jaringan internet ya, memungkinkan bisnis untuk bekerja lebih cepat, efisien, dan dengan data yang lebih akurat.
Nah, karena ada komputer dan internet, itu juga muncul adanya sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Dan itu membantu perusahaan-perusahaan besar untuk mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis dalam satu platform atau aplikasi. Lanjut industri 4.0 yang sedang berkembang ya saat ini, itu adalah Internet of Things dan kecerdasan buatan ya. Oke, dimulai dari Internet of Things. Internet of Things itu perangkat yang terhubung dengan internet ya, saling terhubung ya dan bertukar data secara otomatis melalui internet. Lalu yang kedua adalah AI atau kecerdasan buatan. Nah, AI ini digunakan untuk analisis data, prediksi tren, serta mengotomatisasikan keputusan bisnis. Jadi sudah lebih otomatis ya dalam pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga ada big data. Ya, dari big data ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang operasi dan kebutuhan pasar. Lalu yang keempat ada cloud computing. Itu bisa mengakses data dan aplikasi dari mana saja. Dan itu juga mempermudah kolaborasi global ya, seperti aplikasi Microsoft Teams. Lanjut yang teknologi yang akan mendatang ya, dan mulai dikembangkan mulai dari sekarang, itu adalah revolusi industri 5.0, yaitu kolaborasi antara manusia dan mesin. Nah, tujuan-tujuannya kolaborasi manusia dan mesin ini, yang pertama ada kesejahteraan sosial. Dan ini fokus pada peningkatan kualitas hidup. Lalu yang kedua adalah keberlanjutan. Ya, itu penekanan pada praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Lalu yang ketiga ada kolaborasi antara manusia dan mesin, ya. Jadi ada AI dan robotik bekerja berdampingan dengan manusia. Kan sekarang sudah banyak juga ya manusia memanfaatkan AI dan robot untuk kehidupan sehari-hari ataupun di kehidupan di bisnis atau di perusahaan. Lalu yang keempat ada teknologi yang canggih ya. Sama seperti yang nomor tiga tadi, penggunaan AI dan robotika untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas. Jadi misalkan brainstorming atau membuat konten di media sosial itu sudah memakai bantuan dari AI. Nah, untuk dampak perkembangan teknologi pada bisnis, ya itu yang pertama ada efisiensi operasional. Ya, karena perkembangan teknologi ini sangat meningkatkan efisiensi dalam operasi bisnis, memungkinkan proses yang lebih cepat dan akurat. Yang kedua ada penghematan biaya. Karena adanya automasi ini dan digitalisasi itu sangat membantu untuk mengurangi biaya operasional sehingga meningkatkan margin keuntungan. Nah, yang ketiga ada peningkatan produktivitas. Ya, teknologi canggih ini memungkinkan karyawan untuk bekerja lebih efektif dan menghasilkan output yang lebih besar. Nah, selain ada dampak positif yang tadi, ada juga dampak negatif atau tantangan dalam era perkembangan teknologi informasi ini, teknologi revolusi industri ini. Nah, yang pertama adalah pengurangan tenaga kerja, ya, karena otomatisasi itu dapat menyebabkan pengurangan kebutuhan tenaga kerja manusia di beberapa sektor. Karena ada mesin atau teknologi yang lebih berkembang, lebih cerdas lagi, sehingga tidak perlu tidak perlu banyak tenaga manusia langsung tidak perlu banyak tenaga manusia ya istilahnya. Jadi semua sudah banyak yang sudah bisa dikerjakan pakai mesin atau pakai AI itu sendiri. Nah, karena sudah banyak yang pakai AI, maka dari itu persaingan lebih ketat lagi karena kebutuhan tenaga kerja kan lebih menurun, maka persaingan untuk tenaga kerja juga jauh lebih ketat lagi. Karena teknologi memungkinkan lebih banyak pemain memasuki pasar ya, meningkatkan persaingan bisnis. Selain dari itu ada keamanan data. Karena peningkatan teknologi ini harus dibarengi dengan peningkatan keamanan data juga ya, cyber security. Peningkatan penggunaan teknologi juga membawa risiko keamanan data dan privasi yang lebih besar lagi. Nah, untuk tren teknologi bisnis saat ini dan masa depan, itu yang pertama ada smart manufacturing, ya, pabrik pintar ya. Itu mengintegrasikan IoT dan AI ya untuk optimalisasi produksi. Yang kedua ada
data analitik, ya, itu penggunaan big data dan AI untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat lagi. Lalu yang ketiga ada teknologi blockchain. Itu peningkatan transparansi dan keamanan dalam transaksi bisnis. Ya. Lalu yang keempat ada AR atau VR, ya, augmented reality dan virtual reality. Penggunaan AR dan VR itu untuk pelatihan, desain produk, dan pengalaman pelanggan yang jauh lebih baik lagi. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama adalah evolusi berkelanjutan. Perkembangan teknologi pada bidang bisnis dari revolusi industri 1.0 sampai 4.0 yang saat ini dan bahkan akan lebih berkembang lagi ya di revolusi industri 5.0 itu menunjukkan kemajuan yang sangat luar biasa. Memungkinkan bisnis beroperasi lebih cepat, lebih efisien, efektif dan lebih produktif lagi. Lalu yang kedua adalah akan adanya kolaborasi antara manusia dan mesin, terutama di masa depan ya. Kita pasti akan melihat teknologi-teknologi yang jauh lebih canggih lagi, yang memungkinkan manusia dan mesin itu bekerja berdampingan ya, dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah adaptasi. Adaptasi itu adalah kunci sukses untuk beradaptasi di revolusi industri 5.0 ke depan ini. Karena itu sangat penting ya bagi para pelaku bisnis untuk terus beradaptasi dengan perubahan teknologi untuk tetap kompetitif dan bisa bersaing ya dan relevan di pasar global nantinya. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.